Saudara Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia adalah negara dengan kekuatan yang besar termasuk sumber dayanya. Presiden Prabowo klaim Indonesia ini akan memiliki masa depan yang cerah karena kekayaan alam Indonesia akan dikelola untuk kepentingan rakyat. Presiden Prabowo meyakinkan para pelaku ekonomi di tengah tantangan adanya perang dagang akibat tarif impor yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemerintah Indonesia sedang menegosiasi tarif yang dikeluarkan oleh Presiden Trump. Presiden Prabowo menyebut meski ada yang was-was terkait perang tarif, tetapi ia mengingatkan Indonesia adalah negara yang kuat. Dalam kita negosiasi, kita juga bukan tidak punya kiat-kiat yang cukup meyakinkan, ya. Sebagai contoh, defisit kita 17 miliar dolar. Surplus kita 17 miliar dolar sama Amerika. Benar? Itu yang jadi masalah bagi mereka, kan? Di satu sisi, Presiden Prabowo ikut merespons isu Indonesia gelap yang marak di media sosial. Presiden Prabowo mempersilahkan jika ada yang kecewa terhadap kinerjanya, tetapi ia menekankan komitmennya untuk membawa kemajuan bagi Indonesia. Saya sih tidak akan melarang orang untuk selalu memandang dengan kegelapan. Kalau ada orang yang mau lihat gelap, monggo. Tapi kalau saya lihat, saya optimis. Saya bangga sekarang jadi Presiden Republik Indonesia. Kekayaan kita akan kita kuasai, akan kita kelola untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Mungkin banyak kecewa, tapi dibandingkan dengan ratusan juta rakyat kita yang akan merasa bahagia, yaitu tugasnya pemerintah. Presiden Prabowo juga menegaskan saat ini pemerintah fokus pada kemandirian pangan, energi, manajemen air yang baik, serta fokus pada industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Presiden Prabowo menegaskan tak pernah anti kritik meski mengaku ada yang kecewa dengan pemerintahannya. Tantangannya kini adalah bagaimana menjaga akselerasi pemerintahan dengan situasi saat ini. Kami bahas bersama Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Marsudi Syuud. Malam Pak Marsudi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bergabung juga dengan kami ada pakar komunikasi politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana. Mas Adit, selamat malam. Malam Mbak Adri. Saya mau ke Pak Marsudi dulu. Pak Marsudi, berkali-kali Pak Presiden mengatakan bahwa mempersilahkan begitu ya jika ada yang mau mengkritik. Bahkan kalau ada yang bilang Indonesia gelap ya, tapi satu sisi adalah berikan kami kesempatan untuk bekerja. Sebenarnya pesan apa sih yang ingin disampaikan Presiden di sini? Bahwa dalam kehidupan manusia ini, baik secara kecil keluarga ataupun bangsa, itu ketika menghadapi situasi yang mungkin ada hal penurunan dalam konteks pendapatan atau memang anggarannya juga mengecil, pasti di situ ada persoalan, pertanyaan. Kalau keluarga misalnya, kenapa ada anak yang biasanya dapat baju yang baru, kemudian tidak dapat, ada istri yang mestinya dapat uang bulanan yang lebih menjadi ngepas gitu, atau bahkan kurang. Begitu pula negara. Kenapa demikian? Karena al-mawarid mahdudah warrogobat ghairu mahdudah. Bahwa sesungguhnya sumber dayanya itu terbatas, tapi keinginan orang itu tidak terbatas. Maka ketika keinginan orang yang menggebu-gebu ingin beli ini, beli itu, bangun ini, bangun itu, maka itu akan menjadi di pikirannya, kok ini nggak sesuai dengan keinginan saya. Lah maka ada kata-kata Indonesia gelap. Atau rasanya keluarga saya kok lagi gelap ini. Artinya di sini adalah keinginan dengan kemudian kenyataan ini tidak sama, tidak seiring. Karena keinginan gue rumah duda. Keinginan itu nggak ada batasnya. Keinginan orang, individu. Sementara mawarid mahdudah, bahwa resource-nya memang terbatas. Lalu gimana caranya ini? Kalau
ngadepin situasi kayak gini dalam konteks berbangsa, itu mestinya harus al-muwazanah, al-iradat, wa an-nafaqat, ad-daulah. Bagaimana menyeimbangkan antara keinginan tadi dan keadaannya. Lah Presiden Prabowo Subianto ini dalam konteks itu utangnya 8.600-an utangnya. Kemudian budget APBN kita defisit menjadinya. Nah, keadaannya demikian, maka ayo optimis, kelola yang seadanya ini. Sambil kita bersyukur kepada Allah, lakukan optimisme saja. Kita optimis membangun ke depan. Karena sesungguhnya perintah agama kita, bagaimana sih kita untuk membangun, terus membangun seadanya kita. Itu. Nah, berarti artinya kan Mas Adit ketika tadi APBN kita tadi, kemudian saat ini memang mungkin ada yang harus dirampingkan begitu ya. Karena tadi ada hutang dan lain sebagainya. Tapi satu sisi juga kan masyarakat butuh nih pekerjaan, butuh makan sehari-harinya. Harus seperti apa ini pemerintah? Ya, memang di dalam dilema sebuah negara demokrasi seperti yang tadi disampaikan. Nih kalau Pak Kiai kan bicaranya dalam konteks syariah gitu. Yeah. Tapi apa yang saya pahami dalam konteks di sebuah negara demokrasi, tantangannya seperti yang kita hadapi hari ini. Satu sisi bahwa kita punya kompleksitas terkait dengan tantangan dalam negeri, ada hutang, ada persoalan defisit, belum lagi tantangan global gitu ya. Pada sisi yang lain ada ruang yang juga harus dijaga, yaitu ruang keterbukaan, ada ruang partisipasi yang juga harus tetap dipelihara gitu ya. Pada sisi yang lain pemerintah dalam konteks ini Presiden Prabowo juga punya otoritas yang menurut saya kuat gitu ya untuk menjalankan banyak janji dan juga amanah yang dititipkan kepada beliau. Artinya dalam konteks itu Presiden punya juga bukan hanya tanggung jawab gitu, tapi juga punya ruang untuk bisa melakukan banyak hal, tetapi sisi lain juga butuh dukungan dari publik, dukungan dari masyarakat. Jadi artinya dalam konteks hari ini yang kita bisa lihat adalah Pak Prabowo, beliau punya janji, beliau punya apa yang kemarin disampaikan di dalam masa kampanye, keinginan-keinginan yang sedang dicoba dijalankan hari ini. Pada sisi yang lain, beliau juga sadar bahwa itu ada banyak keterbatasan yang disampaikan oleh Pak Kiai. Pada saat yang bersamaan secara politik, beliau juga sudah bisa merangkul banyak kepentingan-kepentingan politik yang mau bergabung dalam pemerintahannya. Artinya modalnya itu sudah cukup besar. Nah sekarang pertanyaannya kemudian adalah dengan konteks itu, kenapa juga nggak kita bangun sikap yang optimis gitu ya ke depan gitu ya untuk secara bersama-sama. Memang tantangan realnya itu balik lagi itu tidak mudah dalam konteks bagaimana menjaga dinamika kepentingan-kepentingan itu, karena setiap orang, setiap pihak terutama di dalam konteks politik punya banyak hal yang ingin diraih gitu ya. Oke, nah apa jangan-jangan kalau gitu Pak Marsudi dengan tadi kan memang keinginan Pak Presiden sangat besar begitu, dan ini juga baru berjalan beberapa bulan ya, belum sampai 6 bulan. Belum sampai 6 bulan, bahkan belum sampai 1 tahun. Nah, apakah mungkin jangan-jangan ini ada kekurangan atau sesuatu hal yang perlu diperbaiki dari sisi komunikasi sehingga menjembatani antara keinginan Pak Presiden dengan para menteri yang juga bergerak ke masyarakat juga, ini masyarakat jadi bisa tenang. Ya, bahwa komunikasi publik menyampaikan ketika kondisinya semacam ini, bapak terhadap anaknya, bapak terhadap istrinya, itu pun harus komunikasinya jelas. Karena ketika tahun lalu misalnya bisa beli baju yang bagus-bagus, tahun sekarang kok kondisinya begini, sampaikan kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Nah begitu pula ketika kita komunikasi ke publik, kenyataannya nih loh ya, sekarang APBN-nya sekian. Kita ingin bangun afdoliyah yang mana, aulawiyahnya yang mana, dalam konteks ekonomi, mana yang harus didahulukan untuk prioritas dalam konteks anggaran yang terbatas ini. Sampaikan. Nah, ketika demikian mudah-mudahan ini publik mengerti bahwa kondisinya tidak hanya di Indonesia saja yang lagi begini, yang ekonominya lagi kurang baik, tidak hanya Indonesia. Nah, ketika ngadepin ekonomi yang kurang baik,
pertumbuhan ingin dicapai 8% ke depan. Kok ternyata belum tercapai misalnya 8% dengan banyak hal karena kebijakan-kebijakan yang dituangkan itu semuanya connecting dengan anggaran. Anggaran APBN. Lah adanya sekian, yang penting sampaikan ke publik sampai mengerti, paham. Agar jangan sampai publik itu menginstall dalam pikirannya yang terus-menerus gelap. Yang kalau yang diinstall itu terus, itu akan mempengaruhi banyak orang. Yang lebih realistis dan lebih bagus itu kalau kita install dalam pikiran kita masing-masing, ayo kondisinya begini, lalu apa sih yang mau kita perbuat? Karena pada prinsipnya tolama al-aqlu yartakizu ala fikrah al-khauf misalnya, ketika yang diinstal dalam pikiran kita adalah ketakutan, dengan kata-kata gelap, ketakutan, apa yang bakal terjadi? Yang akan terjadi makfulun alaiha. Nanti otak kita akan hang di situ, mandek di situ aja ya dengan turunannya. Tapi kalau kita menginstalkan diri kita, keadaannya lagi kayak gini, maka kita lakukan ini. Anakku, lakukan ini. Saudaraku, lakukan ini. Ayo kita mau nyampe ke sana. Karena tadi disampaikan oleh Presiden bahwa mawarid kita sesungguhnya, resource kita, alam kita, sumber dayanya itu melimpah. Gimana sih cara kita memonetize ini, menguangkan ini, menjadikan ini rezeki gimana? Mestinya larinya arahkan ke situ kekuatannya. Power kita arahkan ke situ agar kita itu bisa menjadi bangsa yang kuat. Termasuk juga dengan melihat peluang yang ada saat ini kan ya? Daripada kita hanya ketakutan terus. Nah kalau gitu pertanyaan selanjutnya Mas Adit yang nanti akan dijawab juga Mas Adit dan juga Pak Marsudi, ketika tadi kan masyarakat mengetahui ya bahwa keadaan global juga tidak baik-baik saja, di kita juga tidak baik-baik saja. Nah kalau gitu gimana caranya meyakinkan, bagaimana caranya berkomunikasi atau mungkin gayanya, kalimatnya atau seperti apa yang harus dilakukan untuk meyakinkan agar ada rasa optimis juga dari masyarakat yang terhitung juga sebenarnya di 2025 ini kita masih baru loh menjalani. Begitu kan, baru memasuki mau bulan Mei. Usai jeda nanti saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Mas Adit menyambung pertanyaan saya sebelumnya. Lalu harusnya seperti apa cara berkomunikasi atau penyampaiannya agar bisa sampai ke publik bahwa iya memang kita mungkin sedang tidak baik-baik saja. Ada gelombang kritik, ada keinginan yang besar tapi kemudian mungkin kenyataan juga tidak sesuai. Tapi bagaimana kemudian narasi ini bisa disampaikan dengan baik karena keinginannya Presiden ini besar tapi memang sedang bekerja saat ini. Ya saya pikir Presiden membuka diri ya. Tadi kan di dalam forum seminar tadi ekonomi sudah menyampaikan gitu ya. Beliau tidak anti kritik, beliau juga membuka diri bertemu dengan para wartawan dan menurut saya itu adalah apresiasi banyak orang juga terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo. Cuma masalahnya kemudian adalah bagaimana ruang ini dilakukan simultan gitu ya, bukan hanya kemudian 1 atau 2 kali saja. Jadi dorongannya kemudian akhirnya apresiasi positif. Tapi itu bisa terus dilakukan dengan mungkin cara-cara yang berbeda, itu satu. Yang kedua tentu orang juga punya ekspektasi yang juga tinggi bagaimana instrumen di pemerintahan bekerja hal yang sama, Mbak. Jadi misalnya apa sih Mas Adit yang lihat mungkin ada kekurangan atau mungkin satu sisi catatan selama. Misalkan contoh paling gampang adalah soal makan MBG. Makan bergizi gratis. Ini kan juga menjadi isu yang menurut saya juga dikritik banyak orang gitu ya. Belum belakangan ini juga kita lihat ada yang tidak dibayarkan ada itu katanya. Dan segala macam. Nah itu kan juga harus ada punya penjelasan dari sisi pemerintah bagaimana apa keterbatasannya, terus kemudian apa yang juga dihadapi dan sebagainya. Jadi ini yang menurut saya juga harus disampaikan dalam konteks keterbatasan yang dimaksud, kemampuan pemerintah sejauh mana, dan langkah apa yang mau diukur sampai sejauh mana juga. Jadi berdialog dan berkomunikasi dengan publik itu menurut pandangan saya juga nggak hanya cuma sekali 2 kali gitu ya. Dan ini juga jangan kemudian mengatakan bahwa ini semua harus Presiden yang mengatakan. Enggak,
semua menteri juga punya tanggung jawab yang sama gitu ya untuk Tapi kan melakukan masalah hal gini yang Mas Adit, kan Pak Presiden juga banyak yang membantu ya, bukan hanya Betul. menteri, wakilnya juga banyak sekali, kemudian ada kepala lembaga dan lain sebagainya. Nah, apakah jangan-jangan ini menjadi salah satu tantangan terbesar juga nih, karena saking banyaknya, jadi bingung nih. Makanya kemudian kan kemarin kritik yang disampaikan oleh banyak orang, termasuk juga Presiden menyadari persoalan bahwa komunikasi publik kami punya masalah. Gitu ya. Dan menurut saya itu satu hal yang positif Pak Kiai, bahwa Presiden mengakui titik lemah di dalam pemerintahannya. Beliau juga sadar di mana menteri-menterinya ada yang kinerja baik atau yang buruk. Menurut saya itu hal yang positif. Nah, cuma masalahnya bagaimana framing ini bisa berlaku untuk semua pihak di dalam pemerintahan. Dan itu disadari secara keseluruhan dan kemudian tidak saling balap-balapan. Ya, repotnya kan kalau saling balap-balapan untuk cari momentum untuk kepentingan pribadi, misalkan Pak Menterinya yang pengen ini, pengen itu. Nah, artinya gerak langkahnya itu harus satu dan sama gitu ya. Dan itu yang menurut saya masih jadi PR. Berbicara soal gerak langkahnya yang harus sama ini, apa jangan juga dilihat Pak Marsudi sebagai problem? Jangan-jangan ada yang tidak bergerak seirama juga nih? Ya. Tadi di depan saya menyampaikan dalam keluarga yang pikirannya beda-beda itu yang harus disamakan untuk menuju satu titik. Titiknya apa? Membangun. Targetnya apa? Ini. Berapa jumlahnya? Sekian. Itu yang harus disampaikan kepada publik. Nah, ketika di sini masih ada perbedaan pendapat, apalagi perbedaannya pendapatan, itu yang kadang-kadang jadi masalah kan. Nah, yang demikian sampaikan ke publik demikian adanya, lalu ajaklah publik, ayo bersama-sama kita mengkritik itu boleh. An-naqd walakin laisal hikad. Kritik itu membangun sesungguhnya, maka itu boleh. Yang terpenting bukan kebencian. Ya, jadi ketika kita udah memposisikan an-naqd laisal hikad, bahwa kritik itu adalah untuk membangun, bukan kebencian, maka itu nanti yang timbul sama-sama berpikir, bersatu, bersama-sama, ayo tetap bangun bangsa ini. Bersyukur kepada Allah kita mempunyai negara yang aman, yang mempunyai fasilitas banyak, dan mempunyai mawarid, sumber-sumber alam yang banyak. Itu kritik yang membangun ya? Kritik yang membangun ya Pak? Membangun. Dan selama kita bersatu, dalam konteks untuk menuju tujuan, bersama-sama, saya yakin akan nyampe targetnya. Karena kan banyak juga ya Pak Marsudi, Mas Adi sebenarnya yang Indonesia telah lalui. Contoh yang paling kita Mas ingat aja, pada saat COVID, semuanya waktu itu pesimis, ya kan? Bisa nggak nih melewati? Faktanya bisa. Alhamdulillah bisa. Ketika sama-sama, untung lu di Indonesia, beda dengan negara misalnya di Middle East ya. Indonesia ada 67, Muslim saja 67-an organisasi. Lah ketika ada masalah itu kita ngundang duduk 67 organisasi itu lebih mudah daripada terpecah-pecah. Dan nanti akan menyampaikan ke publik bersama-sama. Nah, maka intinya antara pemerintah, government dengan masyarakat, tokoh-tokoh itu saling komunikasi dengan baik, yang nanti antar tokoh-tokoh organisasi atau tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh masyarakat menyampaikan ke masyarakatnya, ajak duduk bersama-sama, ngobrol, ngopi-ngopi, cari solusi bersama, dan kemudian komunikasi ke publik. Sekarang begini misalnya, pada suatu hari Presiden duduk-duduk, ngopi-ngopi, ngomong dengan tokoh dari organisasi X tentang ekonomi, tentang agama, tentang sosial, tentang budaya. Nanti disampaikan ke sana. Itu akan membaca masyarakat sesuai tokohnya masing-masing. Oh iya, ini penting dan ini belum pernah dilakukan, ini kelihatannya yang semacam ini. Ini perlu dilakukan. Dialog. Yang sekarang ini maksudnya? Ya, yang sekarang ini. Jadi sehingga kelihatannya santai, tapi sesungguhnya lagi menceritakan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Berarti jangan-jangan ini dalam hal pemotretan atau apa ya? Dalam tadi momentum untuk kemudian bertemu dan lain sebagainya itu jangan-jangan juga memang harus perlu dilakukan supaya diketahui publik juga. Saya pikir kemarin kita belajar ya dari proses ketika COVID ya. Ketika beberapa bulan COVID di awal itu kan kita amburadul ya Pak Kiai. Tapi ketika bareng-bareng. Tapi ketika semua sudah guyup, sudah duduk bareng, sudah bisa tahu apa yang harus dilakukan dan kemudian solusinya apa, keterbatasan yang dimiliki dan segala macam, akhirnya kemudian bisa
bisa jalan lagi gitu ya. Jadi artinya menurut saya adalah seperti yang tadi pesan disampaikan oleh Pak Kiai, ya momentum untuk bisa melakukan beberapa aktivitas yang mungkin ini inisiasi bisa dilakukan oleh Presiden atau mungkin juga para menteri atau kabinetnya bisa melakukan hal yang sama, itu mulailah berkomunikasi dengan semua pihak gitu ya. Bahwa kami punya ruang keterbatasan, bahwa kami punya banyak mimpi yang ingin dilakukan gitu ya. Tapi bagaimana ini kita bisa mewujudkannya untuk bisa jalan bareng, nah itu yang menurut saya juga penting gitu ya. Asal tidak merusak keharmonisan atau persatuan. Insya Allah keharmonisan itu bisa terjaga ketika kita saling memahami keadaannya dan saling memahami apa sih kedepannya yang mau dicapai. Kalau gitu Pak Marsudi belajar dari pengalaman yang terakhir kita, COVID itu dan sekarang dasar itu. Mungkin sekarang ibaratnya bukan pandemi kesehatan ya, iya, tapi pandemi ekonomi. Pandemi ekonomi saya bilang gitu ya. Nah ini gimana caranya juga biar kita bisa menjadi the winner juga untuk melewati ini? Saya ingat sekali dalam konteks itu karena kita juga ada di sebuah organisasi. Coba yuk bayangkan nih pada waktu pandemi itu. Kiai dari pusat sampai kampung itu ngomong, ayo jaga ini, ayo jaga ini, jangan keluar dari rumah, jaga kampung. Okay. Coba tiru itu saja untuk menyampaikan message-nya dari pusat kepada daerah, itu jago begini. Lah, memang sana-sini masih ada kekurangan, tapi itu pengalaman yang sudah terjadi. Kiai lu dari pusat sampai kampung, bisa ngomong untuk ayo bareng-bareng jaga kesehatan kita, jangan keluar, jangan ini, lakukan ini, lakukan itu. Padahal awal-awal takut banget ya semua. Takut semua, tapi ketika kita dikasih tahu dengan baik, faktanya tuh. Nah sekarang kondisinya memang ekonomi lagi demikian. Untuk tidak mengatakan Indonesia lagi gelap, gak usahlah dengan kalimat-kalimat itu terus. Kita bikinlah optimis, kondisi kita sekarang begini, ke depan dengan modal ini, laut kita mau saya ginikan, mining kita mau saya ginikan, ini mau saya produksi ini, nanti menghasilkan sekian, saya akan melakukan ini. Nah kalau ternyata nanti di jalan masih ada kekurangan, kritiklah saya. Gak apa-apa, selagi kritik itu seperti mau bikin kopi. Tuh ada gelas, ada lepek, ada sendok ya. Kalau mau itu kan bunyi tuh teklak, tapi keluarnya kopi. Jangan sampai antara benturan gelas atau cangkir dengan lepeknya sampai pecah. Ini kritik, jangan sampai pecah. Nanti keluarnya kopi yang sangat nikmat. Mas Adit? Iya, saya pikir memang agenda yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat ya bagaimana inisiasi yang tadi kita diskusikan itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi Presiden juga punya agenda untuk bisa bertemu dengan beberapa kelompok masyarakat gitu secara rutin, berkomunikasi dan juga menyampaikan bahwa pesan-pesan ini yang sedang dilakukan dan ini tantangan yang kita hadapi dan sebagainya. Dan ini juga bisa diikuti oleh para menteri-menterinya. Kalau ini bisa dilakukan dengan intens, saya pikir dari presiden sementerinya sampai ke bawah, masyarakat sampai Pak Lurah lah gitu gampangnya, Pak RT, Pak RW. Iya. Karena kemarin misalkan dengan konteksnya retreat kan itu juga sudah bagaimana harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah itu sudah bisa dilakukan. Nah sekarang ini bagaimana itu bisa? Ibaratnya ini ujian ya pada saat retreat kemarin ujian yang menguji juga kan? Frame ujian itu menurut saya menjadi penting Pak Kiai. Untuk mengatakan ujian kan berarti kemudian orang harus berpikir gimana caranya bisa lolos, bisa lulus gitu ya. Nah bagaimana lulus dari situasi yang tidak jelas, masih ketidakpastian dan sebagainya. Mas Aditya terima kasih, Pak Marsudi terima kasih sudah berbagi pandangan bahwa kita mengakui bahwa memang kita sedang tidak baik-baik saja, tapi kita harus menciptakan optimisnya itu sendiri berangkat seperti pandemi COVID yang sekarang kita juga bisa menjadi pemenangnya asal kita bareng lagi duduk bersama ya. Kita bersama-sama, hadapi bersama-sama. Insya Allah. Dan menjadi pemenang bersama-sama. Insya Allah pemenang bersama-sama. Indonesia hebat. Pak Marsudi, terima kasih. Mas Adi, terima kasih.